Bagaimana al-usul salasah? Kita masuk yang juga. Amma syarakallahu li ta'atihi anna al-hanafiyata millata Ibrahim Hanifiyah. an ta'budu wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Wa bidzalika amara Allah jami'an an-nasi yukhaffafunaha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjut. Wa ma'na ya'budun tauhidun. Nah, selesaikan ya sampai ayat An-Nisa 36 itu. Wa 'adamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa 'adamu ma nahaa 'anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kembali syarah kitab Thalathatul Usul li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyebutkan di sini i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, dan kembali beliau menyampaikan dengan lemah lembut diiringi dengan doa agar kita yang mempelajari ilmu ini mendapatkan bimbingan dari Allah agar menjadi orang-orang yang taat. Dan ini menekankan kembali pentingnya at-talattuf, lemah lembut dalam menyampaikan ilmu, khususnya ilmu syar'i. Annal hanifiyah, yang namanya hanifiyah itu apa sih? Millata Ibrahim, nama lainnya adalah millahnya Ibrahim, jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim, itu namanya hanifiyah. Dibilang hanif dari kata-kata hanafa yahnafu, yang artinya melenceng. Maksudnya melenceng bagaimana? Bukannya lurus, melenceng dari syirik menuju kepada tauhid. Ya, jadi hanif itu melenceng dari kemusyrikan dan mengarah kepada tauhid. Makanya disebutkan di sini millah Ibrahim alias hanifiyah itu hakikatnya adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja. Engkau abdikan dirimu kepada Allah saja. Mukhlishan, dengan memurnikan, lahu, untuknya, ad-din, ketaatan. Ketaatannya hanya dimurnikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan din itu mencakup iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana dalam hadisnya Jibril, hada Jibril yu'allimukum dinakum. Dan itu setelah Jibril menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Wa bidzalik, dan untuk misi ini, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an ini, dalam rangka mewujudkan, merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah tadi, amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Allah perintahkan dan Allah ciptakan seluruh manusia. Jadi semua manusia tanpa terkecuali diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya hanya untuk merealisasikan tauhid. Dan semua manusia tanpa terkecuali diperintahkan oleh Allah untuk hanya beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tentang tujuan penciptaan manusia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ya'budun, beribadah. Nah, kita perhatikan dalam ayat itu liya'buduni, nunnya di kasrah. Artinya ada huruf ya yang dibuang, namanya ya'un nisbah. Ya yang artinya menyandarkan sesuatu kepada yang berbicara. Di sini yang berbicara adalah Allah, artinya liya'buduni. Awalnya seperti itu. Karena dia di akhir ayat, maka ya nisbahnya dibuang, tinggal harokatnya yang disisakan, yaitu kasrah. Artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Ya'buduni ditafsirkan sebagai yuwahhiduni, sebagaimana dalam tafsir
Ibnu Katsir, dari para salaf tentunya. Karena ibadah yang Allah perintahkan itu bukan sembarang ibadah, tapi ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Sebagaimana dalam ayat yang lain, halal darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi disuruh menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang tidak memurnikan ibadah tadi. Jadi jangan sembarangan dalam beribadah. Ibadah yang Allah perintahkan hanya ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Dan inilah yang namanya milah Ibrahim. Inilah yang namanya milah Ibrahim yang kita diperintahkan oleh Allah untuk. Coba kita kembali dengan Ustaz. Kenapa? Putus? Oh. Ya putus sedikit Pak. Udah nyambung lagi? Sudah? Silakan. Baik. Jadi ibadah yang Allah perintahkan hanyalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid, dan itulah yang dimaksud dengan milah Ibrahim yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menetapinya, untuk berada di atasnya. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling sakral, yang paling penting, yang paling besar, yang paling harus didahulukan adalah tauhid. Ini adalah asas, landasan dari semua kebaikan. Tidak terwujudnya tauhid adalah asas dan landasan dari semua kejahatan. Karena kezaliman yang paling zalim adalah kezaliman terhadap Allah Rabbul Alamin. Walaupun Allah nggak sedikit pun mendapatkan mudarat dari kemusyrikan orang-orang musyrik. Kita harus fahami ini. Sedikit pun kemusyrikan orang musyrik, maksiatnya orang ahli maksiat, kekafirannya orang kafir, kebejatannya orang bejat, tidak sedikit pun memudaratkan Allah. Tidak sedikit pun merugikan Allah. Tapi itu adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, orang yang sudah terjerumus dalam kezaliman terbesar ini, nggak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan baginya. Nggak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari orang yang sudah terjerumus dalam kezaliman yang paling besar. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Hal terbesar, larangan terbesar adalah larangan untuk berbuat syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Otomatis kalau Allah memerintahkan sesuatu, konsekuensinya lawannya pasti dilarang. Al-amru bi syai'i nahyun 'an diddihi. Itu kaidah usul fikih itu. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap sebaliknya. Perintah untuk sholat, larangan meninggalkan sholat. Perintah untuk menjauhi khamr, larangan minum khamr. Larangan mendekati hal-hal yang mengarah kepada zina, perintah untuk menjauhinya. Larangan berbuat syirik, perintah untuk bertauhid. Perintah bertauhid, larangan berbuat syirik. Apa itu syirik? Da'watu wa huwa da'watu ghairillahi au da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa, memanjatkan doa selain kepada Allah, juga kepada yang lain. Jadi yang namanya musyrik itu jangan difahami bahwa dia hanya berdoa kepada selain Allah loh ya. Enggak. Yang namanya musyrik itu justru dia sesekali dia mintanya kepada Allah, tapi kadang minta juga kepada yang lain. Atau dia minta kepada yang lain dan juga minta kepada Allah. Nah, selagi dia masih melakukan kedua-duanya, itu namanya musyrik. Jadi yang namanya musyrik itu bukan orang yang nggak percaya sama Allah. Dia percaya sama Allah. Dia meyakini Allah itu maha kuasa. Cuman dia nggak mau hanya beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu sama dengan doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Di ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Kemudian orang yang nggak mau ibadah, loh tadi perintahnya berdoa, kok sekarang yang dibahas ibadah? Karena memang doa itu ibadah. Ibadah itu ya doa. Tinggal bentuknya pakai lisan atau pakai amal perbuatan. Ujung-ujungnya ada yang kita minta dengan amal perbuatan kita, sebagaimana permintaan secara lisan. Wa da'watu ghairihi ma'a. Tentunya yang diminta di sini
akan menjadi syirik atau menunjukkan permintaan kepada selain Allah itu akan menjadi syirik apabila yang diminta itu hanya Allah yang bisa mewujudkan. Tapi dimintanya kepada selain Allah, itu yang dimaksud dengan doa yang syirik. Ada permintaan yang tidak syirik, boleh-boleh aja. Seperti ketika yang diminta itu mampu memberikan. Dan kemampuan ini kemampuan yang memang benar-benar terbukti kemampuannya, bukan hanya asumsi. Hati-hati dengan sesuatu yang dibangun hanya atas dasar asumsi saja, dugaan-dugaan yang tidak berdasar kepada dalil, nggak berdasar kepada bukti. Karena orang-orang musyrik juga menganggap berhala mereka mampu memberikan syafaat, tapi itu semua tidak diberi toleransi dan tidak dijadikan sebagai uzur untuk membebaskan mereka dari dosa syirik. Tetap mereka dianggap musyrik karena anggapan yang keliru tadi. Jadi hati-hati dalam memiliki suatu anggapan. Anggapannya harus berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau meyakini ada makhluk-makhluk tertentu yang mampu melakukan sesuatu, maka harus bisa dibuktikan. Entah dengan bukti hukum sebab akibat, seperti orang kaya dimintain duit, nggak apa-apa. Orang kaya punya duit. Orang yang punya keahlian tertentu, punya kekuatan fisik, dimintain untuk mengangkatkan barang yang berat yang masih mampu dia angkat, nggak apa-apa. Karena secara logika, hukum sebab akibat, orang ini mampu melakukan apa yang dimintanya. Tapi kalau keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, syafaat, ampunan dosa, rezeki, kesembuhan dari penyakit, ini semua hanya Allah yang bisa. Kalau diminta kepada selain Allah, itu namanya syirik. Karena Allah sudah menjelaskan hanya Allah yang menyembuhkan orang sakit, hanya Allah yang memberikan rezeki, kehidupan, kematian. Sesungguhnya yang berhak, yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut adalah Allah SWT. Ketika ada selain Allah, diasumsikan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak mengenal Allah tadi, memiliki kemampuan tersebut, kemudian itu diminta-mintai, tetap saja pelakunya dianggap musyrik. Karena apa? Karena Allah tidak karena kebenaran tidak bisa dibangun atas dasar asumsi. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik itu karena mereka mengikuti asumsi, dugaan saja. Makanya beragama tuh nggak boleh taklid, beragama nggak boleh ikut-ikutan. Beragama itu harus dibangun atas dasar ilmu, sebagaimana yang beliau sebutkan di awal ini. Al-ilm, salat masail, empat hal yang pertama kali disebutkan adalah al-ilm, wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil, bukan taklid. Hati-hati dengan taklid dalam masalah-masalah yang sangat fatal akibatnya. Dalil dari bahwasanya perintah terbesar adalah tauhid dan larangan terbesar adalah syirik adalah qauluhu ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Nah, sedikit tentang milah Ibrahim. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifah." Ini yang menjadikan Syekh mengatakan Hanifiyah itu milahnya Ibrahim. Karena Allah mengatakan, kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, anittabi', agar engkau ikuti millata Ibrahim hanifan. Milahnya Ibrahim yang hanif. Hanif tadi artinya menjauh dari syirik, melenceng sejauh-jauhnya dari syirik dan mengarah kepada tauhid. Jadi milah Ibrahim itu sama dengan tauhid. Dan ini ditegaskan kembali dalam ayat lain di surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, statementnya Nabi Ibrahim ini adalah milahnya beliau, adalah Hanifiyah. Apa statementnya? Innani bara,
sesungguhnya aku ini bara, benci, bermusuhan, berlepas diri, tidak suka, ya, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi. Statement pertama ini, innani bara'um mimma ta'budun, sama dengan la ilaha. Sama dengan apa? La ilaha. Illa alladhi fatarani, sama dengan illallah. Ayat ke-27-nya. Fa innahu sayahdin. Jadi inilah millah Ibrahim yang kita disuruh oleh Allah dan Rasulullah juga disuruh untuk mengikutinya. Ditegaskan kembali dalam surat Al-Mumtahanah, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah itu illallah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, itu sama dengan la ilaha. Sesungguhnya kami, ini statement Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, orang-orang beriman. Ingat ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami semuanya, Ibrahim dan kaumnya, pengikutnya, semuanya sepakat menyatakan hal ini. Kami semuanya bermusuhan, benci, mengingkari, minkum, dari antum wahai para penyembah berhala, wa mimma ta'budun, dan dari yang kalian ibadahi, ini la ilaha, min dunillah, selain Allah. Karena mereka juga kadang ibadah kepada Allah. Jadi Tuhan mereka itu, ilah mereka itu Allah dan yang lain. Yang diingkari oleh Nabi Ibrahim adalah peribadatan mereka kepada yang lainnya. Kalau yang kepada Allah itu bagus, kami setuju. Yang kami tolak, yang kami musuhin adalah ketika kalian mengabdikan diri kalian kepada selain Allah. Ditegaskan juga dalam surat ayat ke-28 ya, di surat Az-Zukhruf, setelah Allah mengatakan wa auhayna wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'buduna min dunillah illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah katakan apa? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan statementnya Nabi Ibrahim ini sebagai kalimah baqiyah, ucapan yang kekal, fi 'aqibihi, dan pada anak keturunannya. Siapa anak keturunan Nabi Ibrahim? Di antara mereka adalah bangsa Arab dan umat nabi-nabi yang Allah utus sepeninggal beliau. Karena semua nabi itu merupakan keturunannya Nabi Ibrahim. Beliau dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari beliau ada dua, Ishaq dan Ismail. Ishaq merupakan leluhurnya nabi-nabi Bani Israel. Ismail adalah leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kalimah innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, alias la ilaha illallah, ini adalah kalimah baqiyah yang senantiasa ada pada anak keturunannya. La'allahum yarji'un, agar anak keturunannya kembali kepada kalimat ini. Jadi inilah milahnya Ibrahim yang kita diperintahkan untuk senantiasa mewujudkannya. Demikian juga ketika Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini sama semakna dengan la ilaha illallah, hanya saja di balik susunannya. U'budullah wajtanibut taghut. Ibadahilah Allah dan jauhi para taghut. Jadi hal terbesar yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, yang itu adalah millah Ibrahim, yang itu diwahyukan kepada setiap nabi dan rasul, dari nabi pertama sampai nabi terakhir, adalah la ilaha illallah. Taib, lanjut. Lanjut akhi. Usul yang pertama, yang dikatakan Malik rahimahullah ta'ala, dan dalam kitab Al-Usul Thalatha beliau menyampaikan, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها قل
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود لي ليس لي معبود سواه. فدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Hasbuk, cukup dulu. Taib. Setelah beliau memberikan pijakan-pijakan, barulah beliau mengerucut kepada masalah pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau ditanya, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa sih 3 pokok utama, 3 pondasi, 3 landasan utama dari ilmu pengetahuan yang sekian banyaknya ini? Dari sekian banyaknya ilmu di dunia, yang penting-penting, yang paling penting itu apa? Kalau Anda ditanya seperti ini, jawab. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah. Bagaimana seorang hamba mengenali penciptanya, mengenali Tuhannya yang menciptakan, yang mengurus dia, yang menguasai dia. Yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Agama. Agama itu apa sih? Agama itu artinya aturan yang harus dijalankan, ya, antara makhluk dengan Khaliqnya. Din itu meliputi hubungan dua pihak. Salah satunya diatur, yang satu lagi mengatur melalui syariat, ya, melalui syariat. Jadi hubungan antara yang diatur dengan yang mengatur, yang beribadah dengan yang diibadahi dengan menggunakan syariat tertentu, itu namanya din. Dan definisi ini bisa kita berlakukan pada semua agama. Agama manapun konsepnya kan begitu. Ada yang beribadah hamba, ada yang diibadahi pakai aturan tertentu. Nah, dinul Islam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan syariat Islam. Jadi yang poin terpenting kedua, ilmu terpenting kedua adalah seseorang mengenali agama yang hak itu yang kayak apa. Dan yang ketiga, seseorang mengenali orang yang diutus oleh Allah untuk memperkenalkan umat manusia dengan Tuhan yang sebenar-benarnya dan mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mengabdikan kepada Tuhan yang sejati ini. Ini 3 poin ini saling berkaitan. Tidak mungkin seseorang bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali dia harus beriman terlebih dahulu kepada utusannya Allah. Salah dalam mengimani utusan Allah, pasti salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah dalam memahami apa maunya Allah, apa yang Allah benci. Dan salah dalam mengenali syariat juga akan berakibat dia nggak bisa memposisikan dirinya dengan benar. Apa yang dia harus lakukan, apa yang dia tidak boleh lakukan, mana sunnah, mana bid'ah, kacau. Jadi 3 hal ini adalah 3 hal terpenting. Mengenal Allah, mengenal dinnya, dan mengenal nabinya Muhammadan. Dan nabinya cuma Muhammad, bukan yang lain. Muhammadan wa ma'rifatu nabiyahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya, man rabbuk? Terus Rabbmu itu siapa? Jawabannya Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Dinamakan Rabb itu salah satu maknanya dari kata-kata rabba yurabbi, tarbiyatan. Tarbiyah itu artinya merawat, memelihara. Ya, orang Arab mengatakan peternakan ayam tarbiyatud dajaj. Ya, tarbiyatul ghanam.
Karena peternak itu kan merawat, ngasih makan, ngasih minum, disuntik obat biar nggak sakit, dibuatkan kandang, dikasih penghangat. Demikian juga Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah merawat alamin ini. Alamin itu jamak dari alam. Alam itu adalah semua selain Allah. Dan alam itu macam-macam. Ada alamul jin, alamul malaikah, alamul insan, alamul hayawanat, alamul nabatat, alamul jamadat. Alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam binatang, alam tumbuhan, alam benda-benda mati. Semua selain Allah namanya alam. Dan Allah yang merawat itu semua. Makanya Allah dinamakan Rabbul Alamin, pemelihara, perawat alam semesta yang demikian luas dengan berbagai macam makhluk ciptaannya. Dialah Rabbku, wa huwa ma'budi, dan karena dia Rabbku, dia yang menciptakan aku, yang ngurusin aku, maka dia juga dong yang berhak aku ibadahi satu-satunya. Jadi ikrar seseorang terhadap tauhid rububiyah itu konsekuensinya dia harusnya mengakui uluhiyah Allah. Orang yang sudah mengakui kalau Allah itu yang menciptakan segalanya, harusnya dia mengakui juga kalau Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh semuanya. Makanya Allah mengatakan, "U'budu rabbakum ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Allah perintahkan di surat Al-Baqarah, dan ini adalah ayat pertama dalam urut-urutan mushaf Al-Qur'an yang terang-terangan bernada perintah. Kalau kita perhatikan dari Al-Fatihah, tidak ada satupun ayat yang terang-terangan nadanya memerintah sebelum ayat ini, yaitu ya ayyuhan nas u'budu, perintah. Wahai manusia, u'budu, ibadahilah rabbakum, Tuhan kalian. Kenapa kok harus Tuhan kita yang diibadahi? Satu aja alasannya cukup. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena dialah yang menciptakan antum dan orang-orang sebelum antum. Yang menciptakan kita bukan matahari, bukan berhala, bukan yang lain-lain. Oleh karena itu gratisan ya. Aduh. Pakai Google Meet itu. Tapi sampai 30 September tok. Belum. Aku wis lali ngomong apa mau. Oleh karena itu apa ya tadi? Udah. Iya. Sudah. Hah? Taib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perintah untuk ibadah tadi dengan satu saja alasan, yaitu alladzi khalaqakum, karena Allah yang menciptakan kalian. Oleh karena itu kalian harusnya ibadahnya kepada Allah saja. Dan dalam ayat yang lain Allah juga alasan-alasan lain, yaitu karena Allah yang mengurus
semua makhluknya. Bukan hanya menciptakan tapi juga mengurus, menjamin rezekinya. Dan ini yang harusnya menjadikan manusia hanya beribadah kepada Allah. Akan tetapi faktanya tidak semua yang mengakui rububiyah Allah itu mau mengakui uluhiyah Allah. Ketika kita ditanya atau apa dalilnya Allah itu memelihara alam semesta, dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Wa kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah itu alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Saya hanyalah salah satu dari sekian banyaknya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Naam. Lanjut. Jalankan ke materi berikutnya. Yang perkataan Al-Bih rahimahullah ta'ala. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Hasbuk, cukup dulu. Taib. Sebelum Anda beranjak ke paragraf ini, Allah Subhanahu wa taala seringkali dalam Al-Qur'an mengaitkan antara tauhidur rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Di sini salah satunya adalah firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ya. Ayat ini ada di surah Luqman ayat 25 dan juga di ayat yang lain. Artinya kalau kalian tanyakan, kalau engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada mereka orang-orang musyrik di masamu, siapa sih man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna, mereka pasti akan menjawab Allah. Ini berarti pertanyaan yang berkaitan dengan rububiyah Allah, karena makna Rabb adalah Al-Khaliq salah satunya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Tanyakan wahai Rasulullah, sekarang coba kalian perhatikan, tidakkah kalian memperhatikan yang kalian minta-mintai selain Allah itu? Latta, Uzza, Mana, Hubal, berhala-berhala itu. Coba kalian perhatikan. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menghendaki suatu kemudaratan atas diriku, mampukah selain Allah itu menghalang-halangi, menyingkirkan kemudaratan itu yang sudah Allah kehendaki bakal menimpa diriku? Au aradani birahmatin, atau sebaliknya, ketika Allah menghendaki memberikan rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmatih, mampukah selain Allah, berhala-berhala itu, menahan turunnya rahmat Allah terhadap diriku? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau begitu, ini pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, kita sudah tahu jawabannya. Mereka nggak bisa menghindarkan madarat yang Allah akan timpakan kepada kita, nggak bisa juga menghalang-halangi turunnya rahmat Allah yang akan Allah turunkan kepada kita. Kalau begitu, hasbi Allah, cukuplah Allah bagi kita, nggak perlu yang lain-lain. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Di sini Allah mengaitkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Ini menunjukkan terkadang makna Rabb dalam
sebagian ayat Al-Quran itu juga meliputi ilah. Ya. Makna Rabb itu dalam beberapa ayat juga meliputi makna sebagai ilah. Contohnya, Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah juga tidak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbab. Arbab itu jamak dari Rabb. Maksudnya Rabb di sini adalah ilah. Jadi Allah nggak pernah menyuruh, karena mereka nggak pernah meyakini kalau nabi itu yang menciptakan mereka. Mereka nggak pernah meyakini kalau malaikat yang menciptakan mereka. Nggak pernah juga meyakini kalau nabi yang memberi rezeki, atau malaikat yang memberi rezeki, atau nabi yang mengatur, atau malaikat yang mengatur. Enggak. Berarti arbab di sini maknanya adalah alihah. Nah, ini penting untuk kita fahami. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ay alihah. Allah nggak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Masa Allah nyuruh kalian kufur setelah kalian beriman, setelah kalian masuk Islam disuruh kufur? Allah juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan. Mereka orang-orang ahli kitab menjadikan ahbarahum, kalau Yahudi istilahnya namanya habr, jamaknya ahbar, rahib-rahib, atau ya ulamanya Yahudi itu namanya al-habr, jamaknya ahbar. Kalau ulamanya Nasara rahib, jamaknya ruhban. Mereka menjadikan orang Yahudi itu ahbarnya dan orang Nasara itu ruhbannya sebagai arbaban. Maksudnya sebagai apa? Sebagai alihah. Jelas, karena nggak mungkin diyakini pendeta itu yang menciptakan, nggak mungkin. Mereka nggak ada yang punya keyakinan begitu. Jadi kadang-kadang makna Rabb dalam ayat-ayat Al-Quran adalah makna ilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, al-muallif rahimahullah mengatakan, bima arafta rabbak. Sekarang bagaimana engkau mengenali Rabbmu? Mengenali penciptamu yang sebenarnya, atau mengenali ilahmu juga. Bisa bermakna Rabb, bisa bermakna ilah. Jawabannya adalah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya dan dengan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah tadi adalah al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Siang, malam, siang, matahari dan rembulan. Artinya ini mulai kita dikerucutkan untuk menggunakan akal kita dalam rangka memikirkan siapa kira-kira yang paling layak untuk diyakini sebagai pencipta. Ya. Di sini al-muallif rahimahullah mengajak kita untuk menggunakan akal kita, yang itu adalah salah satu nikmat Allah, salah satu sarana yang Allah berikan untuk mengenal Sang Khalik. Allah berfirman dalam banyak ayat, wa qul inzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah apa yang terdapat di langit-langit dan di bumi. Surat Yunus ayat 101. Allah juga mengingatkan di surat Al-A'raf 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka memperhatikan, melihat dengan seksama apa yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, dan apa yang Allah ciptakan, berbagai macam yang Allah ciptakan. Ajakan untuk memperhatikan kerajaan langit dan bumi, ya, ini termasuk
ajakan untuk mengenal siapa sebetulnya pencipta itu semua. Ya, karena tentunya kalau seseorang itu melihat suatu ciptaan, dia bisa mengambil benang merah antara hasil ciptaan dengan penciptanya. Jagat raya salah satu di antara makhluk Allah. Apa sifat jagat raya? Besarnya luar biasa, luasnya luar biasa. Berarti yang menciptakan jagat raya harus lebih besar, harus lebih luas dari itu. Manusia yang demikian kompleks, ada sistem syarafnya, ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem ini, sistem itu, demikian kompleks. Untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia saja, ilmunya luar biasa. Kalau kita perhatikan ilmu kedokteran dengan semua spesialis dan subspesialisnya, itu baru membahas makhluk yang namanya manusia. Dan itu pun belum mengetahui seluruh seluk-beluk manusia. Berarti yang menciptakan manusia harus luar biasa ilmunya. Yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar, yang memiliki energi yang luar biasa, matahari, yang setiap saat memancarkan energi yang luar biasa besarnya melalui reaksi-reaksi nuklir, berarti dia harus maha kuat. Nah, harusnya pengamatan-pengamatan ini melahirkan kesimpulan, kalau begitu sang pencipta harus memiliki semua sifat ini. Dia bisa memberikan manusia ini kehidupan, dia harus hidup. Dia bisa memberikan manusia ini penglihatan, dia harus lebih melihat, dia harus lebih mendengar. Manusia bisa berbicara, dan itu adalah sifat kelebihan manusia. Berbicara secara umum adalah sifat positif, berarti dia juga harus bisa berbicara. Adapun sifat-sifat negatif yang ada pada manusia nggak boleh ada pada Allah. Contohnya sifat tidur, karena Allah memelihara jagat raya, dan semua makhluk ini harus diperhatikan, dan setiap saat ada yang harus diperhatikan. Dia nggak boleh tidur kalau begitu. Dia nggak boleh ngantuk. Kalau sampai ngantuk, lengah dari pengawasan Allah, dari pengaturan Allah, kacau balau alam semesta ini. Oleh karena itu, sifat-sifat ini harusnya menjadikan seseorang mengenal siapa sejatinya yang menjadi Rabbul Alamin. Dan ini seandainya manusia mau menggunakan akalnya sebagaimana fungsi akal yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidak ada orang yang kafir kepada Allah. Oleh karena itu Allah menjelaskan, kenapa kok banyak orang kafir? Kenapa kok banyak orang itu masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka tuh dikasih sanubari sama Allah, tapi nggak dipakai untuk memikirkan yang penting-penting ini loh. Dipakainya buat mikir fisika, mikir geografi, mikir ekonomi, mikir semua yang ujung-ujungnya bakal selesai di dunia ini. Begitu umur dia selesai semua ini yang dia pikirin. Apa selanjutnya nggak pernah mikir. Lah kalau cuma itu yang dipikirkan, bedanya apa dengan binatang? Binatang juga nggak pernah mikir nanti dia kalau mati mau bagaimana, nggak pernah mikir. Dia mikirnya saya bagaimana bertahan hidup. Udah, itu aja yang dipikirin sama binatang. Saya bagaimana bisa makan, bagaimana saya bisa minum, bagaimana saya bisa kawin. Udah. Makanya orang-orang kafir itu karena dia nggak pakai akalnya, nggak dipakai dengan tujuan yang paling penting, tujuan utama. Dipakai buat mikir yang lain-lain yang nggak penting. Kalaupun penting, pentingnya cuma sementara banget, di dunia tok pentingnya. Matanya punya mata mereka, melihat, malah mungkin nggak minus, saya minus. Mereka mungkin nggak minus matanya. Ya, tapi cuma buat melihat objek-objek yang ada di depan mata dia. Dia nggak pernah memikirkan di balik ini semua siapa Khalik itu. Ada orang pakar astronomi di NASA sana, tapi dia agamanya Hindu. Ya. Begitu lihat ada sapi di tengah jalan, berhenti dia sembah sapinya. Subhanallah. Ini manusia kok malah mengabdi kepada binatang. Di mana kehebatan ilmu dia? Ada lagi yang Tuhannya
berbagai macam binatang yang hina. Di belahan dunia lain binatang itu dijadikan sebagai hama, di sana disembah sama orang-orang yang mengaku manusia berakal itu. Ini kan menunjukkan betapa nikmat ini telah mereka abaikan. Dan inilah yang menyebabkan mereka sebetulnya menjadi penghuni neraka. Artinya akal harus kita fungsikan untuk mengenal ciri-ciri Sang Pencipta. Apalagi kalau dibimbing oleh wahyu. Setelah mengakui jadi pencipta saya ini harus maha besar, harus maha kuat, harus maha tahu, harus maha mendengar, harus maha melihat, harus maha tidak boleh tidur. Siapa pencipta ini namanya? Untuk mengetahui itu Allah kirim Rasul. Penciptamu namanya Allah. Dan selain sifat-sifat yang dimilikinya tadi yang bisa kau fahami dengan akalmu, masih ada lagi sifat-sifat lain. Kau nggak bisa pahami dengan akalmu, kau hanya bisa fahami dengan wahyu. Kita terima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita terima? Karena orang yang menyampaikan ini memenuhi syarat untuk kita percayai. Dan itu nanti akan kita bahas dalam Ma'rifatu Ar-Rasul. Tapi untuk sementara ini yang perlu kita bahas terkait dengan bagaimana kita mengenali Allah SWT dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Pergantian siang dan malam itu menunjukkan tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Ya, wa fi ikhtilafi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bagi orang yang mau berfikir. Kalau enggak mau berfikir, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha ghafilun. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang selantiasa mereka lewati setiap hari, tapi mereka pernah melalaikan itu semua. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mengingkari keberadaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau kita ditanya apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, langit, bumi, malam, siang, matahari, bulan, dan di antara makhluk-makhluk Allah yang mencerminkan sifat-sifat Sang Penciptanya adalah as-samawatus sab', 7 lapis langit, wal aradunas sab', 7 lapis bumi. Jumlah 7 ini kita nggak bisa dapatkan hanya dengan akal. Ya, ini berdasarkan wahyu. Yang bisa kita lihat adalah bumi, langit. Berapa lapis? Ini berdasarkan wahyu. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapa yang menjadi penghuninya dan siapa yang ada di antara langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini adalah termasuk makhluk-makhluk Allah. Jadi ini meliputi semua yang ada di jagat raya. Dalilnya firman Allah di surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyams wa la tasjudu lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, jangan sujudnya kepada langit, jangan kepada matahari, jangan kepada rembulan. Itu makhluknya Allah, itu hamba Allah juga. Sujudnya kepada yang menciptakan mereka. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, informasi ini nggak bisa kita tangkap kita ketahui dengan akal, nggak bisa. Terciptanya langit dalam 6 hari nggak bisa dengan akal. Itu hanya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia berada di atas arsy. Ini juga salah satu sifat Allah yang hanya bisa kita ketahui berdasarkan wahyu. Sifat istiwa di atas arsy dan kapan Allah mulai istiwa, yaitu setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, baru Allah beristiwa. Yughshil lailan nahar, dia yang senantiasa menyelimutkan malam kepada siang. Ini luar biasa, ini mukjizat saintifik. Yughshi, pakainya fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu yufidul istimrar, mengandung makna terus-terusan.
yughshil laila an-nahar. Lail, malam, itu ibarat sesuatu yang senantiasa diselimutkan kepada siang. Ya. Kalau kita perhatikan bumi dilihat dari luar angkasa, fenomena siang itu kan bergeser terus di lapisan tipis bumi, di atmosfer ini. Begitu siang ini bergeser, yang datang malam. Jadi malam ini terus yatlubuhu hasitha, dia mengejarnya dengan cepat. Yughshil lailan nahari yatlubuhu hasitha, malam ini mengejar siang dengan cepat. Ini menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak mungkin diketahui kecuali setelah manusia bisa terbang keluar angkasa. Tapi Al-Qur'an sudah memberitahukan itu. Di ayat yang lain Allah menceritakan wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Di antara tanda besar bagi mereka tentang kebesaran Allah adalah al-lailu, malam. Naslakhu minhu an-nahar. Dari malam ini kita kelupas siangnya. Jadi kalau siang hari itu dikelupas, bawahnya malam. Dikelupas lagi, malam lagi. Dikelupas lagi, malam lagi. Dan Allah juga menggunakan fi'il mudhari', naslakhu. Kami senantiasa mengupas siang hari dari waktu malam tadi. Ini menunjukkan tipisnya siang. Karena siang itu hanya terjadi di atmosfer. Tanpa ada atmosfer, dunia ini semuanya gelap gulita. Bahkan matahari yang ketika di siang hari kita lihat terang benderang, itu karena fenomena siangnya, bukan karena mataharinya sebetulnya. Buktinya apa? Dalam surat Ad-Duha, Asy-Syams, Allah mengatakan apa? Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi cahayanya di waktu pagi. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan apabila dia telah datang setelah matahari pergi. Rembulan mulai nampak setelah matahari tenggelam. Pakai fi'il mudhari', talaha. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila dia telah menjadikan matahari itu jeli, terang benderang. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam apabila dia senantiasa, pakai fi'il mudhari' di sini, senantiasa menyelimutinya, menyelimuti matahari. Kok matahari diselimuti oleh waktu malam? Waktu malam identik dengan gelap, hitam. Dan matahari itu hakikatnya di luar sana senantiasa dikelilingi oleh kegelapan. Dia cuman seperti kuning telur di tengah jagat raya yang hitam legam. Tapi di bumi dia nampak terang benderang karena ada atmosfer. Atmosfer itu yang membiaskan cahaya matahari, ada uap air, ada debu di sana sehingga nampak terang. Ya. Begitu sinarnya ini tidak terlihat, atau begitu kita keluar dari atmosfer, kita akan menyaksikan gelap gulita seperti di ayat yang lain di surat Al-Hijr. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna. Kalau mereka ini kami bukakan pintu dari langit, orang-orang kafir ini, kemudian mereka terus menerus naik di waktu siang ke arah langit sana, niscaya mereka akan mengatakan innama sukirat absaruna, seakan-akan penglihatan kami ditutup. Artinya di sana itu gelap. Walaupun siang-siang seseorang itu naik terus ke langit, suatu saat nanti dia akan melihat kegelapan di sana. Dan ini jelas menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin ini sampai di sini kita pembahasan tentang materinya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Dan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Nah, Ustaz Warfik, dari semoga yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini kajian dari bahasan yang ketiga tentang bahasa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan dalam kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dari saudara Arif di Wonogiri. Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz ketika banyak ayat yang jelas menyatakan Allah di arsy, tapi kenapa banyak juga pengingkaran tentang Allah di atas arsy? Jazakallahu khairan. Ya, salah satunya karena mereka tidak mengimani Allah sebagaimana keimanan para sahabat.
Dan ini yang salah satu sebab kenapa banyak orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat. Mereka lebih mendahulukan akal dalam hal-hal yang itu di luar kemampuannya akal. Itu syubhat utamanya mereka yang mengingkari istiwanya Allah, mengingkari itu semua. Syubhat utamanya adalah mereka mendahulukan akal. Lah, akal itu bukan jangan dipakai, akal dipakai, tapi sampai pada batas kemampuannya saja. Makanya tadi kita jelaskan kan, untuk sekedar mengetahui Allah itu maha besar, maha kuat, maha tahu, apalagi maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, maha hidup, nggak pernah tidur, ini akal bisa, ya akal bisa. Tapi kalau untuk mengetahui Allah istiwa di atas arsy, Allah punya makhluk namanya arsy, ada makhluk namanya kursi, Allah turun ke langit dunia, Allah punya mata, ya matanya 2, ini nggak bisa dengan akal, ini harus dengan wahyu. Jadi cukuplah akal itu kita fungsikan sebagai sarana dasar saja, akal untuk memastikan kebenaran orang yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang lain. Ketika akal sudah bisa menemukan ini loh orangnya, ini nih yang Rasul itu ini, bukan yang lain, bukti kerasulannya 1, 2, 3, 4, 5, sudah sampai situ akal berhenti. Apa yang tersisa setelah itu? Apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, ambil udah, telan mentah-mentah, jangan dipikir-pikir lagi. Ini sudah bukan ranahnya akal. Ranah akal sudah, jazakallah khair akal, Anda sudah menghantarkan saya kepada Nabi yang Allah utus untuk mengenalkan saya kepada Allah. Sampai sini, terima kasih, Anda di belakang. Sekarang wahyu di depan. Harusnya begitu. Itu yang ilmiah begitu. Tapi mereka enggak. Mereka tetap pakai akal terus. Sudah di luar jangkauan, dipakai terus akalnya. Enggak kuat. Nah, kita tanyakan pertanyaan kedua, Ustaz. Jadi pertanyaan tertutup di kesempatan pagi hari ini. Banyak orang yang menulis tentang matematika, fisika, dan ilmu lainnya, ilmu eksak, dan mereka mengatakan hal ini terdapat dalam Al-Quran atau sesuai dengan Al-Quran atau hadis. Bagaimana pertanyaan atau pernyataan seperti ini? Mereka mempelajari ilmu-ilmu eksak. Kenapa tadi? Kemudian mereka menyatakan perkara ini ada dalam Al-Quran atau sesuai dengan Al-Quran. Perkara ini itu yang mana? Untuk membenarkan ilmu mereka. Anak kurang paham ya. Ilmu yang dimaksud, misalnya ilmu eksak itu contohnya apa? Matematik? Ya. Enggak, matematik sekali. Tapi matematik itu kan banyak cabangnya. Misalnya nih, akar dari 49 sama dengan 7 ada dalam Al-Quran itu. Ana bingung gitu kalau pertanyaannya kayak gitu. Ini kan pertanyaannya kan, kalau kita mau bilang iya ada dalam Al-Quran, nanti kita bohong. Cari coba ayat yang mengatakan akar 49 sama dengan 7, nggak ada. Jadi yang dimaksud apa ini? Ini terlalu global ya, terlalu global. Kalau sebagian dari ilmu matematik ada, ya betul ada, sebagian. Dan Al-Quran itu tidak diturunkan untuk ngajarin kita matematik, nggak juga untuk ngajarin kita fisika, nggak juga untuk ngajarin kita astronomi atau geologi atau ilmu kedokteran, bukan. Itu sampingan semua. Al-Quran itu fungsi utamanya adalah hudan lil muttaqin, kitab hidayah, kitab untuk membimbing manusia supaya menjadi manusia, nggak jadi binatang. Dan untuk menjadikan manusia sebagai manusia, nggak pakai matematik, nggak pakai fisika, pakainya wahyu. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang menguasai matematik tok, menguasain fisika tok, menguasain kimia tok, menguasain astronomi, ujung-ujungnya mereka menjadi penembahnya syaitan. Mereka nggak bertauhid. Berarti ilmu itu tidak bisa untuk membimbing manusia menjadi manusia. Yang bisa membimbing manusia menjadi manusia sebenarnya menurut terminologi Al-Quran adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah.
Itu fungsi utamanya Al-Quran. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, kadang Al-Quran bicara tentang mukjizat ilmiah di langit, di bumi, lautan, sungai, binatang, tumbuhan, bintang-bintang. Itu sampingan. Jangan kemudian kita belajar karena Al-Quran nyuruh kita belajar ini. Enggak, Al-Quran nyuruh antum bertauhid kepada Allah. Itu yang paling penting. Setelah itu antum belajar astronomi, enggak apa-apa, bagus. Jangan dibalik. Ya. Nah. Kalimat itikam, silakan. Kurang keras ya suaranya. Kalimat penutup. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau cukup sampai itu. Cukup. Kalimat penutup dari Oh, kalimat kitab. Baik. Baik, jadi kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah sebagaimana yang selalu kita tekankan dan akan selalu kita tekankan, tugas utama kita di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah. Dan oleh karena itu ini yang harus menjadi target utama kita, fokus yang kita pelajari, yang kita perjuangkan, yang kita bela mati-matian. Dan untuk kesana kita perlu ilmunya. Dan ilmu ini harus ilmu yang diambil dari sumber yang benar. Oleh karena itu, mempelajari 3 landasan utama ini adalah salah satu tahapan yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kekuatan serta keistiqomahan untuk terus mempelajari tauhid, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar dalam mendakwahkan. Ya, ana ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada panitia dan kepada para ikhwah sekalian yang ikut menghadiri kajian online ini. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal soleh kita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi demikian saja di kesempatan siang hari ini. Setelah menyimak satu pembahasan dari kitab Al-Mustalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya, dan bahasan berikutnya tentang mengenal Allah taala, kita akan lanjutkan besar sudut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya putus ya tadi ya.